Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iwayan Anantaswandira, NIM 1821938, mahasiswa Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Kali ini saya hendak menjelaskan mengenai salah satu bagian sistem multimedia pengolahan citra, yaitu Wavelet-Based Coding. Saya akan menjelaskan terutama bagian perbedaan antara JPEG dan JPEG 2000. Mungkin teman-teman sekalian pernah bertanya-tanya, mengapa ada opsi penyimpanan citra atau gambar JPG dan JPG 2000? Apa sih bedanya kedua penyimpanan tersebut? Pertama, mari kita bahas mengenai JPG. JPG sendiri adalah format kompresi citra yang lossy. Jadi pengiriman citra ini akan mengubah kualitas dari citra saat ditransmisikan karena menggunakan discrete cosinus transform. JPG merupakan format kompresi yang paling banyak digunakan saat ini. Kita semua memiliki encoder dan decoder JPG di dalam semua device kita, baik mobile maupun PC. Walaupun populer, JPG memiliki beberapa isu. Di antaranya penurunan kualitas citra yang sering terjadi karena menggunakan low bit rate dan kompresinya lossy. Misalnya pada pencitraan untuk kebutuhan medis, kompresi JPG ini tidak bisa dipakai karena membuat citra yang penting untuk pembacaan tubuh berubah karena bisa menjadi pixelated. Selain itu, untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh JPG adalah melakukan kompresi secara berulang. Untuk mengakomodasi masalah-masalah tadi, distandarisasikan sebuah format baru, yaitu JPG 2000, yang bisa memberikan performa compression yang lebih baik. Bagaimana caranya? Pertama, JPG 2000 memberikan opsi kompresi lossless. Jadi citra yang dikompres tidak akan berubah dari awalnya pada saat dilakukan decompression, sehingga kualitasnya bisa dijaga. Kompresi lossy-nya juga diusahakan agar tetap lossless secara visual, walaupun sebenarnya ada bagian atau data yang hilang, namun tidak akan nampak pada mata manusia. Hal ini bisa diraih karena JPG 2000 memanfaatkan wavelet-based coding, bukan discrete cosine transform. Bisa dilihat di slide, ada dua citra yang di kiri, formatnya JPG, dan yang di kanan, formatnya JPG 2000. Jika dilihat secara detail, gambar di kanan terlihat lebih jelas karena menggunakan wavelet. Jadi kehilangan data pada kompresi akan diakomodasi dengan blur, bukan pixelated seperti gambar di kiri. Penanganan ini lebih baik digunakan karena mata manusia tidak dapat melihat perbedaan gambar secara visual, walaupun dikompres secara lossy. Yang paling familiar dari JPG 2000 sepertinya adalah kemampuannya untuk melakukan progression by quality. Di slide bisa dilihat ada citra pemandangan yang sedang diunduh. Hanya setelah proses download selesai 10%, sudah bisa dilihat sebuah gambar yang jelas. Tidak seperti JPG yang harus menunggu hingga selesai. JPG 2000 memungkinkan kita membuat quality layers dan bisa melakukan pengunduhan secara progresif. Sehingga kita bisa mendapat gambar yang berguna bahkan sebelum selesai diunduh. Fitur dari JPG 2000 yang sangat membantu selanjutnya adalah progression by resolution. Jadi sebuah citra yang disimpan dalam resolusi tertentu akan menyimpan detail dari resolusi tersebut, namun bisa menampilkan citra dengan resolusi di bawahnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di slide terlihat sebuah citra yang disimpan dalam resolusi 360p, namun juga bisa diperlihatkan dalam resolusi 144p. Kapan ini digunakan? Misalnya ketika streaming. Sebuah gambar dengan resolusi 720p bisa dikompres menjadi gambar 360p untuk memudahkan transmisi. Namun gambar 360p tidak akan kehilangan detail 720p-nya, sehingga citra aslinya masih bisa ditampilkan pada bandwidth yang tinggi. Penggunaan resolusi ini bisa dilakukan pada format JPG yang masih dikompres. Pada JPG sendiri, untuk mengubah resolusinya, citra harus dikompres terlebih dahulu, diedit, baru dikompres kembali. Selain itu, JPG 2000 juga memiliki fitur platform dependent. Untuk menampilkan citra dengan resolusi dan kualitas yang berbeda, tidak memerlukan decompressing dan decode. Citra berformat JPG 2000 bisa menyesuaikan resolusi dan kualitas citra yang ditransmisikan dan ditampilkan menyesuaikan bitstream dari platform penampilannya. Di slide diperlihatkan bagaimana resolusi dan kualitas citra ditentukan pada platform yang berbeda. JPG 2000 memiliki fitur Region of Interest
yang menyesuaikan gambar untuk memberikan kualitas yang lebih tinggi di area spesifik yang lebih penting. ROI bisa didekode untuk menyelesaikan encode pada bagian yang di-highlight terlebih dahulu. Jadi saat perubahan gambar yang cepat atau video, maka bagian yang penting tersebut tetap terlihat jelas. Di slide diperlihatkan bagaimana bagian pintu masuk rumah menjadi region of interest. Baik, demikian pemaparan yang bisa saya berikan terkait perbedaan JPEG dan JPEG 2000. In a nutshell, berikut perbedaan paling mencolok dari keduanya. JPEG 2000 memiliki kemampuan rate control bisa diatur saat masih dalam kondisi kompres. Sifat compression JPEG 2000 bisa lossless dan lossy, dan JPEG 2000 memanfaatkan wavelet. Nah, dari tadi kita sudah membahas nih mengenai salah satu bahasan sistem multimedia, yaitu perbedaan JPEG dan JPEG 2000. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya? Apa sih pentingnya belajar sistem multimedia? Apa yang membuat pembelajaran dengan multimedia lebih baik dari yang lain? Sistem multimedia memberikan stimulasi yang lebih beragam terhadap otak manusia, sehingga pembelajaran berbasis sistem multimedia akan lebih mudah untuk dicerna. Karena itu, sistem multimedia dianggap mampu mendukung pembelajaran yang lebih mendalam. Mengapa sistem multimedia bisa mendukung pembelajaran mendalam? Seperti yang sudah kita ketahui, manusia memiliki keahlian memahami yang berbeda-beda, di antaranya audio atau pendengaran, dan visual atau penglihatan. Multimedia memungkinkan hubungan audiovisual yang mampu mengoptimasi komunikasi dan transfer pembelajaran, sehingga pembelajaran yang mendalam lebih mudah untuk diraih. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan variasi pemaparan informasi yang ditawarkan sistem multimedia? Dengan hands-on secara langsung mempelajari multimedia, kita akan lebih mampu memahami apa saja hal-hal yang bisa dioptimasi oleh sistem multimedia. Dengan belajar secara hands-on, kita mampu menyesuaikan kebutuhan kita dengan kemampuan yang disediakan sistem multimedia. Lalu, sistem multimedia itu ada di sekitar kita. Dalam masyarakat modern, sistem multimedia tidak lagi dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakatnya. Seluruh informasi yang ada sekarang disalurkan memanfaatkan multimedia, karena mampu meningkatkan pemahaman audiensnya, termasuk yang paling sering kita lihat adalah iklan di televisi. Sistem multimedia juga digunakan oleh semua orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengoptimasi aktivitasnya. Sistem multimedia sangat berperan belakangan ini untuk tujuan berbeda-beda, seperti proses marketing dan jurnalisme dalam bentuk reportase. Sekarang sendiri, di saat pandemi, sistem multimedia sangat penting dalam pembelajaran dan bekerja daring. Pembelajaran daring bergantung sepenuhnya pada sistem multimedia karena pembatasan interaksi langsung. Selain itu, sistem multimedia akan sangat disadari saat ada fenomena tak awam yang terjadi terkait sistem multimedia, seperti yang sudah dibahas tadi misalnya, saat resolusi streaming menurun dikala bandwidth-nya rendah. Baik, begitulah pemaparan mengenai sistem multimedia dan perbedaan JPEG dan JPEG 2000 yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih.